Bisa, Reza? Oke. Udah itu. Yang recordnya itu kan bisa. Bisa, oke. Thank you. Mulai aja. Mulai kan? Ya, mulai. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat hadir dan melanjutkan pembelajaran kita di ruang Zoom ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah biomedik, Bapak APT Wahyudi S.Farm MSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Suzeni Adina, perwakilan kelompok 7 selaku moderator yang akan memimpin diskusi kita di pagi hari ini. Adapun rekan-rekan saya yaitu Abdul Rahim Tarigan sebagai pemateri pertama, yang kedua Siti Sarah Brutus sebagai pemateri kedua, Rista Wahyuni sebagai pemateri ketiga, dan Sri Damayanti sebagai pemateri keempat. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian hasil diskusi kelompok 7 yang akan membahas tentang metabolisme, katabolisme, anabolisme tubuh manusia. Adapun susunan acara pada diskusi kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup, dan yang kelima perbaikan dan saran oleh dosen pengampu mata kuliah. Selanjutnya, langsung saja kita memasuki sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Semoga perkuliahan kita di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memasuki sesi yang kedua, yaitu penyampaian makalah dari kelompok 7 yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, sebelumnya apakah sudah kelihatan? Baik. Yang pertama, saya persilakan kepada rekan kami, Saudara Abdul Rahim Tarigan, untuk materinya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu materi kedua, metabolisme dan hal-hal yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang bertujuan mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Terdapat 3 tujuan utama proses metabolisme. Yang pertama, mengkonversi bakar atau makanan untuk dijadikan bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa jenis karbohidrat. Yang kedua, mengkonversi makanan energi untuk menjalankan proses pada tingkat seluler. Dan yang ketiga, mengeliminasi limbah metabolis. Metabolisme juga dapat dikatakan sebagai terjadinya semua reaksi kimia yang pada organisme, termasuk perpindahan zat dan pencernaan di antara sel yang berbeda. Kelompok reaksi yang terjadi pada tingkat sel dikenal dengan nama metabolisme perantara atau metabolisme intermediate. Bisa diperhatikan pada gambar yang di sebelah kanan. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa metabolisme tubuh adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Kemudian, apa perbedaan metabolisme dengan proses pencernaan? Proses pencernaan diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh tubuh ketika memecah
serta mengolah makanan menjadi zat gizi, dan hanya terjadi pada organ pencernaan yang ada di tubuh manusia. Sementara proses terjadinya metabolisme bisa di berbagai sel dalam tubuh yang dikendalikan oleh protein khusus. Jika proses pencernaan terjadi ketika makanan masuk ke dalam tubuh, lain halnya dengan proses metabolisme yang terjadi sejak janin terbentuk di dalam kandungan. Next, moderator. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Orang umumnya berbeda-beda dalam menghasilkan energi melalui tingkat metabolisme atau banyaknya kalori dibakar oleh tubuh. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat metabolisme. Yang pertama yaitu suhu tubuh. Secara alami, metabolisme akan meningkat ketika suhu tubuh menurun atau hipotermia atau tubuh kedinginan. Hal ini terjadi agar suhu tubuh meningkat dan menjadi normal, maka organ dalam tubuh juga dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua ada stimulan. Stimulan yaitu seperti kafein yang terkandung di dalam minuman dan obat-obatan yang mengandung stimulan seperti metilfenidat atau amfetamin juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh. Hormon tiroid dapat menurunkan atau meningkatkan metabolisme tubuh jika mengalami gangguan. Yang keempat ada mengkonsumsi makanan atau minuman. Jika kurang dalam mengkonsumsi makanan maupun minuman, hal tersebut dapat memperlambat proses metabolisme tubuh. Sebaliknya, metabolisme tubuh dapat meningkat jika terlalu banyak makan atau minum. Yang kelima yaitu faktor usia. Seiring bertambahnya usia, jumlah lemak semakin meningkat, tetapi sebaliknya dengan jumlah otot yang cenderung semakin menurun. Yang keenam ada faktor genetik, yaitu berasal dari genetik atau keturunan yang dapat memengaruhi ukuran juga pertumbuhan jaringan otot. Hal ini bisa memengaruhi metabolisme tubuh seseorang atau pembakaran energi pada kemudian hari. Yang terakhir ada jenis kelamin. Tubuh wanita lebih sedikit membakar energi dibandingkan dengan tubuh pria. Hal ini karena pria kerap memiliki banyak jaringan otot dan lebih sedikit lemak yang ada di tubuhnya jika dibandingkan dengan wanita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara atas paparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Siti Sarah Brutu. Kepada saudari kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membaca gangguan metabolik. Gangguan metabolik akan menyebabkan tubuh memiliki terlalu sedikit atau terlalu banyak zat penting untuk tetap sehat. Ini terjadi karena kegagalan dalam proses metabolisme. Akibat beberapa penyakit dapat timbul jika beberapa zat penting tersebut jumlahnya kurang atau lebih. Tubuh manusia harus memiliki beberapa jenis protein dan juga yang digunakan supaya memaksimalkan fungsinya. Jika tidak dipenuhkan, bisa menyebabkan gangguan yang membuat kesulitan untuk beraktivitas. Contohnya seperti vitamin atau enzim yang menghambat reaksi kimia penting pada tubuh akibat menghilang. Reaksi kimia abnormal yang dapat menghambat proses metabolisme tubuh. Seperti gambar di samping, itu ada beberapa gejala umum yang kelainan metabolisme. Ada lesu dan letih, muntah, penurunan berat badan, nafsu makan menurun. Next slide. Penyakit metabolisme. Yang pertama, penyakit tiroid. Kelenjar tiroid adalah organ kecil yang terletak di leher bawah berbentuk seperti kuku-kuku. Berfungsi untuk memproduksi hormon tiroksin yang akan mendukung proses metabolisme untuk menjaga berbagai fungsi
itu, terutama jantung, otot, dan kulit. Penyakit tiroid tersebut terjadi ketika kerja kelenjar tiroid terganggu. Bisa menjadi karena kelenjar tiroid menjadi kurang aktif atau terlalu aktif. Seperti gambar di samping, ada tiroid. Itu melindungi pita suara atau lari. Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu di bagian leher yang berwarna merah atau coklat. Trakea tenggorokan memiliki diameter 20-25 cm, panjang 10-16 cm. Saluran dan kelenjar getah bening itu berukuran kecil sebesar buah zaitun. Nah, maka di kelenjar itu terjadi tumor. Next. Diabetes. Diabetes terjadi karena terdapat gangguan ketika proses metabolisme butuh saat menghasilkan hormon insulin. Hal ini berakibat kurangnya hormon insulin pada tubuh sehingga terjadi meningkatkan kadar gula yang berlebihan atau tidak normal. Di pankreas ini adalah organ tubuh yang punya peran besar dalam pencernaan. Diabetes dibagi dua tipe. Yang pertama, pankreas gagal memproduksi insulin. Dilepas glukosa menjadi reseptor insulin. Diabetes tipe yang berwarna ungu insulin. Kuning ini glukosa menjadi sel gagal menerima insulin. Next. 3. Kelainan metabolisme bawaan. Salah satu penyakit yang bisa terjadi karena gangguan metabolik adalah kelainan dalam penyimpanan lisosom. Bagian ini adalah tempat yang digunakan untuk memecah produk limbah yang berasal dari metabolisme. Gangguan metabolisme akan terjadi bila terdapat penumpukan zat beracun yang disebabkan oleh kurangnya enzim lisosom. Gejala pada bayi seperti muntah, kejang, tidak nafsu makan, dan terlihat lemah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Saudari Siti Sarah Brutu atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Rista Wahyuni. Kepada Saudari Rista Wahyuni, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada tubuh manusia, metabolisme bekerja melalui dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme, dan prosesnya berlangsung secara bersamaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang katabolisme. Katabolisme adalah proses pembakaran kalori dari makanan beserta pengolahan dan pemecahan nutrisinya yang digunakan oleh tubuh sebagai energi. Katabolisme juga disebut sebagai proses disemilisasi, penguraian pemecahan molekul-molekul organik zat makanan yang semula kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Tujuan utama dari proses katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Bila pembongkaran suatu zat dalam lingkungan cukup oksigen atau aerob, disebut proses respirasi. Bila pembongkaran suatu zat dalam lingkungan tanpa oksigen anaerob, disebut proses fermentasi. Metabolisme akan mengubah zat-zat dalam makanan dan minuman yang masuk ke tubuh. Contohnya seperti asam amino yang sebelumnya adalah kandungan protein dan karbohidrat menjadi glukosa dan lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya, zat-zat tersebut diserap ke dalam darah dan didistribusikan ke sel-sel tubuh untuk digunakan ketika tubuh memerlukan sumber energi.
Lalu contoh lainnya seperti respirasi dan fermentasi. Respirasi adalah proses dekomposisi atau penguraian senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Fermentasi merupakan proses yang serupa dengan respirasi, yaitu proses penguraian senyawa organik oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Terdapat gambar di samping. Katabolisme adalah proses memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Seperti di gambar, molekul besar memecah menjadi molekul kecil. Yang tujuannya adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Rita Wahyuni atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Sri Damayanti. Kepada Saudari Sri Damayanti, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rista Wahyuni yang mana saya akan menjelaskan tentang anabolisme. Anabolisme adalah tahapan pembakaran energi. Anabolisme juga disebut sebagai proses asimilasi atau penyusunan beberapa sel organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Proses ini berlangsung dengan menggunakan energi dari luar. Energi tersebut dapat berubah energi cahaya pada proses fotosintesis atau energi kimia pada proses komensintesis. Dikatakan energi yang ada akan digunakan untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak sehingga terbentuk yang bagus sekaligus menghasilkan berbagai hormon. Fotosintesis dan komensintesis. Fotosintesis yaitu reaksi penyusunan karbohidrat pada makhluk hidup yang memiliki klorofil dari lingkungan dengan menggunakan energi. Tempat berlangsungnya fotosintesis kloroplas dan akan terjadi dua reaksi yaitu reaksi terang dan reaksi yang biasa dalam mikroorganik dan saya ulang, komensintesis yaitu reaksi penyusunan yang biasanya terjadi pada mikroorganisme dan dari lingkungan dengan menggunakan energi kimia. Seperti pada gambar di samping, anabolisme membutuhkan energi untuk membangun molekul kecil menjadi molekul besar dan kompleks. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sri Damayanti atas pemaparan materinya. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 7 oleh rekan-rekan saya yang sangat luar biasa. Untuk lebih memperjelas materi tentang metabolisme, katabolisme, dan anabolisme tubuh manusia, berikut ini ada video yang telah kami sediakan untuk memperjelas materi tersebut. Fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas dari belajar biologi. Melanjutkan video sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Perlu diingat, metabolisme merupakan sebuah reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, baik membuat energi atau menggunakan energi. Metabolisme meliputi proses sintesis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme. Dari senyawa-senyawa sederhana, sedangkan katabolisme merupakan reaksi perubahan atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Dalam prosesnya, anabolisme memerlukan energi, sedangkan katabolisme akan menghasilkan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, anabolisme dapat
dapat dicontohkan pada proses pembentukan glukosa oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Sedangkan katabolisme, contohnya adalah proses respirasi. Salah satu contoh anabolisme adalah proses fotosintesis. Adakah yang masih ingat bagaimana proses fotosintesis terjadi? Apa saja bahan-bahan yang digunakan? Nah, untuk mengingat kembali proses fotosintesis, perhatikan ilustrasi berikut ini. Bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari hasil respirasi manusia maupun dari udara luar. Selain karbon dioksida, bahan yang digunakan adalah air. Bahan-bahan tersebut dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil yang ada pada tumbuhan sebagai tempat fotosintesis. Dari situ terbentuklah oksigen sebagai hasil dari pemecahan air oleh cahaya matahari. Ya, proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida dan air dibantu cahaya matahari dan klorofil sehingga terbentuk glukosa dan oksigen. Selanjutnya proses katabolisme, contohnya adalah respirasi. Tapi sebelum kita pelajari bagaimana prosesnya, apa kamu sudah tahu apa tujuan bernafas? Supaya tetap hidup. Oke, tentu saja. Tahu pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Itu juga tidak salah. Fungsi respirasi atau bernafas adalah salah satunya untuk menghasilkan energi. Pada saat kamu makan, karena karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Itu molekul gula yang lebih sederhana, sehingga bisa diserap oleh tubuh. Karbohidrat yang sudah dipecah menjadi glukosa, kemudian oleh darah akan dibawa ke sel-sel tubuh melalui proses respirasi untuk mendapatkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Itu dia pembahasan kedua tentang metabolisme. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Sampai jumpa. Baik, itu tadi pemaparan materi melalui video. Selanjutnya, kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Agar diskusi kita tetap kondusif, maka ada beberapa peraturan ada beberapa peraturan yang telah kami tetapkan pada sesi tanya jawab kali ini. Yaitu yang pertama, kami hanya menerima 3 pertanyaan dari audiens. Kemudian yang kedua, kepada audiens yang ingin bertanya diwajibkan untuk menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Dan yang ketiga, setiap audiens yang akan bertanya diharapkan untuk menyebutkan nama, kelompok, lalu sebutkan pertanyaannya, kemudian tuliskan di kolom chat. Langsung saja kita mulai sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk angkat tangan. Baik, sudah ada beberapa audiens yang angkat tangan. Saya akan memilih yang pertama. Saya silakan kepada Saudara Maulana Randi untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Maulana Randi Septian dari kelompok 3. Di presentasi yang kalian sampaikan barusan ada penjelasan di mana terdapat beberapa penyakit yang dapat timbul akibat gangguan metabolik karena kekurangan maupun kelebihan zat penting untuk sehat. Jadi pertanyaan saya, adakah cara agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan gangguan metabolik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Maulana Randi. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Dwi Azura.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi. Saya ingin bertanya, apa perbedaan signifikan antara katabolisme, anabolisme, dan metabolisme? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Saudari Dwi Azura. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Atika Ayu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Ayu Haryanti dari kelompok 1. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa gangguan metabolik itu akan menyebabkan tubuh memiliki terlalu sedikit atau terlalu banyak zat penting untuk tetap sehat. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, zat pentingnya itu apa saja? Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Saudari Atika Ayu. Baik, kami akan berdiskusi kembali oleh rekan-rekan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 6. Baik, 6, Pak. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak dosen APT Wahyudi Esfarem MSI dan teman-teman semua yang berada di room Zoom ini. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Rizka Fadila Pasaribu sebagai moderator, Silvi Inaya Nasution sebagai pemateri pertama, Reza Damayana sebagai pemateri kedua, Ratih Oktavia sebagai pemateri ketiga, dan Clarissa Adisti sebagai pemateri keempat. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul enzim, vitamin, dan mineral. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Silvi Inaya Nasution. Kepada Silvi, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pertama, enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi atau aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim dalam tubuh, reaksi metabolisme dalam tubuh akan berlangsung sangat lama. Struktur enzim. Yang pertama ada apoenzim atau protein, yaitu bagian enzim aktif yang tersusun atas protein yang bersifat labil atau mudah berubah terhadap faktor lingkungan. Seperti pada gambar, kita melihat ada bulat besar yang dinamakan apoenzim, di sebelah kiri ada sisi aktif, dan di sampingnya ada substrat, dan di sampingnya hasil dari sisi aktif dan substrat yaitu produk. Ada kofaktor atau aktivator, ada sisi allosterik, ada inhibitor non-kompetitif, dan di sampingnya ada inhibitor kompetitif. Yang selanjutnya ada kofaktor, yaitu enzim yang tersusun atas senyawa protein. Enzim terbagi dua, yang pertama kofaktor organik, seperti vitamin, flavin, atau hem. Berdasarkan kekuatan ikatannya, kofaktor organik dibagi menjadi dua. Yang pertama koenzim, yang kedua gugus protestik. Yang kedua, kofaktor anorganik seperti Mg2+, M22+, atau Cu+. Next, pada gambar ungu terdapat dinamakan kofaktor yang warna pink agak bulat namanya keempat kaliolopik, yang pink agak lonjong namanya koenzim, yang kuning namanya apoenzim, dan yang tersusun dari itunya haloenzim. Mekanisme kerja enzim. Yang pertama, teori gembok dan kunci. Seperti kita lihat pada gambar, warna hijau adalah substrat, warna pink adalah enzim.
Yang pertama cara kerjanya, yang pertama memiliki sisi aktif yang kosong yang merupakan tempat menempel substrat agar enzim dapat bekerja. Yang kedua, ketika substrat menempati sisi aktif enzim, enzim tersebut menjadi kompleks enzim. Dan yang terakhir, sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Yang kedua, ada teori kecocokan terinduksi. Seperti kita lihat pada gambar, ada substrat, ada enzim. Cara kerjanya yang pertama, memiliki sisi aktif dengan bentuk yang fleksibel. Seperti pada gambar, dia itu nanti akan mengikuti sesuai dari sisi aktif. Yang kedua, pada saat substrat memasuki sisi aktif, enzim akan termodifikasi melindungi substrat. Yang ketiga, produk terlepas, sisi aktif enzim akan kembali seperti semula. Untuk paham, mari kita simak video berikut. Enzim memulai reaksi dan mempercepatnya yang memungkinkan sel sebagian besar sumber energi yang tersedia. Terlihat pada gambar, ada enzim, ada substrat, dan sisi aktif. Setelah substrat mengikat ke situs aktif, reaksi ini disebut sebagai kompleks enzim substrat. Setelah enzim dan substrat bereaksi, beberapa ikatan kimia melemah yang menyebabkan mereka menjadi bergabung berbentuk molekul yang berbeda dan menghasilkan yang namanya produk. Setelah reaksi tersebut terjadi, produk dilepaskan dari situs aktif dan enzim kembali ke keadaan semula dan bebas untuk bereaksi lagi dengan substrat-substrat lainnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh materi kedua, yaitu Reza Damayana. Kepada Reza, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama yaitu adalah pH atau derajat keasaman. Enzim akan bekerja secara optimum pada kondisi pH tertentu, umumnya berkisaran 6-8. Yang kedua yaitu adalah suhu. Sebagian besar enzim bekerja di suhu tubuh normal. Masing-masing enzim mempunyai suhu optimal yang berbeda. Pada umumnya, enzim bekerja optimum pada suhu 40 derajat Celcius. Suhu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah minimum, kurang lebih dari 35 derajat Celcius atau sering disebut suhu yang rendah. Yang kedua yaitu adalah optimum, 35-40 derajat Celcius, di mana suhu ini enzim pas untuk bekerja pada tubuh manusia. Yang ketiga yaitu adalah maksimum. Maksimum lebih dari 40 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu adalah konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim dengan laju reaksi berbanding lurus. Artinya laju reaksi enzim akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Jika substratnya banyak, tetapi enzimnya sedikit, maka reaksi akan berjalan lambat. Yang keempat yaitu adalah konsentrasi substrat. Laju suatu reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Di mana jika substratnya banyak tetapi enzimnya sedikit, maka reaksi berjalan lambat. Yang kelima yaitu adalah aktivator. Zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu mampu meningkatkan kerja enzim. Yang keenam yaitu adalah inhibitor. Inhibitor adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim, menyebabkan aktivitas kerja enzim terganggu, sehingga enzim tidak bekerja secara optimal. Inhibitor terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah inhibitor kompetitif. Terjadi karena adanya molekul selain substrat yang berikatan pada situs aktif enzim. Yang kedua yaitu adalah inhibitor non-kompetitif. Terjadi ketika molekul selain substrat berikatan pada sisi lain selain situs aktif enzim.
macam-macam enzim. Yang pertama yaitu amilase. Diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Fungsinya bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Yang kedua protease. Diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Fungsinya memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Yang ketiga yaitu adalah lipase. Diproduksi oleh pankreas dan lambung. Fungsinya memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat yaitu adalah maltase. Diproduksi di usus halus. Fungsinya menghancurkan maltosa. Yang kelima yaitu laktase. Diproduksi oleh usus halus, fungsinya memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keenam sukrase. Diproduksi oleh usus halus. Fungsinya memecah sukrosa menjadi gula sederhana, seperti fruktosa dan glukosa. Yang ketujuh pepsin. Diproduksi di lambung. Fungsinya memecah struktur protein yang ada di dalam makanan menjadi asam amino. Yang kedelapan renin. Diproduksi oleh ginjal. Fungsinya meningkatkan tekanan darah, mengatur fungsi ginjal dalam mengendalikan tekanan darah. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Resa atas penyampaian materinya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Ratih Oktavia. Kepada Ratih, saya persilahkan. Moderator, bisa next. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik amina yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karena vitamin bekerja untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Vitamin juga memiliki peran sangat penting dalam metabolisme tubuh karena vitamin tidak dihasilkan oleh tubuh. Maksudnya, vitamin tidak seperti zat lainnya yang dapat dihasilkan oleh tubuh. Tubuh kita tidak bisa menghasilkan vitamin, yang artinya asupan zat ini berasal dari luar tubuh. Next. Selanjutnya, jenis vitamin. Jenis-jenis vitamin terbagi menjadi dua. Yang pertama, vitamin yang larut lemak, yaitu jenis vitamin yang diproses bersama lemak. Di antaranya ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Keempat vitamin ini disimpan di dalam lemak tubuh dan akan disalurkan ke seluruh tubuh. Beberapa di antaranya, yaitu vitamin A dan vitamin D, bisa terakumulasi oleh tubuh, dan jika suatu saat sudah sangat menumpuk, bisa dikategorikan menjadi beracun. Yang kedua, ada vitamin yang larut air, yaitu vitamin yang mudah diserap ke dalam jaringan dan secara alami tidak disimpan dalam tubuh. Di antaranya ada vitamin C, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Vitamin ini jauh lebih sedikit disimpan dalam tubuh dibandingkan vitamin yang larut lemak, dan biasanya akan dibuang bersama aliran makanan atau dibuang bersama urin. Oleh karena itu, tubuh sangat memerlukan vitamin yang larut air secara terus-menerus. Dapat kita lihat pada gambar di samping adalah macam-macam vitamin serta sumber-sumbernya. Seperti pada vitamin A bersumber dari sayuran berwarna hijau atau kuning, buah-buahan, dan memiliki fungsi untuk menjaga kesehatan mata, kesehatan kulit, dan membantu sistem imun melawan infeksi. Ada juga vitamin D yang bersumber dari minyak ikan, susu, telur, keju, dan lain-lain. Memiliki fungsi untuk membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang, terutama pada anak-anak, dan juga membantu sistem imun. Selanjutnya, ada juga vitamin E. Vitamin E berasal dari ikan, ayam, kuning telur, minyak tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Berfungsi untuk memperlambat penuaan dan membantu pembentukan sel darah merah. Dan untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa melihat sumber-sumber vitamin dari gambar tersebut. Oke, next. Perlu juga kita ketahui, apa sih fungsi vitamin bagi tubuh kita? Fungsi vitamin bagi tubuh kita diantaranya membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker, memelihara nafsu makan, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh.
mencegah penuaan dini, dan memperbaiki jaringan sel kulit. Oke, next. Sumber vitamin. Vitamin bersumber dari makanan bergizi yang biasa kita makan setiap hari. Seperti pada gambar tersebut, teman-teman dapat lihat, vitamin bersumber dari sayuran, buah-buahan, daging, telur, ikan, kacang, serta biji-bijian. Selanjutnya, adapun akibat kekurangan dan kelebihan vitamin. Kelebihan vitamin dapat mengakibatkan diare, pusing, sakit kepala, dan lelah. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kelebihan vitamin ini dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke, seperti pada vitamin D. Selanjutnya adalah kekurangan vitamin juga dapat mengganggu sistem saraf, menurunkan daya ingat, mudah bingung dan murung. Dan juga perlu kita ingatkan untuk selalu menjaga keseimbangan kandungan nutrisi dalam tubuh. Pola hidup seimbang merupakan cara terbaik untuk menjaga kesehatan untuk tetap optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ratih. Penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat, yaitu Clarissa Adisti. Kepada Clarissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi. Mineral merupakan sebuah zat yang berada di alam dengan kandungan kimia homogen dengan bentuk yang teratur atau sistem kristal yang terbentuk melalui proses anorganik atau secara alamiah. Mineral memiliki struktur kristal sebab memiliki sifat-sifat kimia dan fisika yang penempatan atom-atom beraturan berada di bagian dalamnya. Saat ini dikenal 15 macam unsur mineral yang dianggap esensial. Mineral tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Contoh mineral makro adalah kalsium, fosforus, kalium, natrium, magnesium. Sedangkan contoh mineral mikro, tembaga, kobalt, besi, mangan. Oke, selanjutnya. Ciri-ciri mineral. Yang pertama ada kuarsa. Strukturnya terdiri dari silikon dan oksigen dengan warna mengilap dan tajam. Yang kedua ada feldspar, terdiri dari kalium, natrium, kalsium, aluminium, silikon, dan oksigen. Memiliki warna yang beragam dari warna terang hingga gelap. Yang ketiga piroxen dan hornblende, terdiri dari silikon, oksigen, dan berbagai logam. Warnanya gelap dan lebih berat. Yang keempat, mika, terdiri dari aluminium, logam-logam lain, oksigen, dan silikon. Warnanya terang seperti melapis. Yang kelima ada magnetit, terdiri dari senyawa besi dan oksigen. Warna magnetik berat bersifat magnet. Dan yang terakhir adalah olivin, memiliki warna hijau dan disusun dengan besi, magnesium, oksigen, dan silikon. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis mineral. Yang pertama mineral organik. Mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh kita yang dapat kita peroleh melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari. Yang kedua, mineral anorganik. Mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh kita. Contoh mineral organik itu adalah contohnya ikan, buah-buahan, sayuran. Sedangkan mineral anorganik contohnya mineral yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu besi teroksidasi, merkuri, arsenik, magnesium, aluminium, dan bahan-bahan kimia hasil resapan tanah lainnya. Berikutnya, fungsi mineral. Dalam tubuh mineral ada yang bergabung dengan zat organik, ada pula yang berbentuk ion-ion bebas. Di dalam tubuh, unsur mineral secara umum memiliki fungsi pembangunan dan pengaturan. Adapun fungsi lainnya yaitu yang pertama, komponen penting senyawa dalam tubuh sebagai penyusun struktur tulang dan gigi atau kalsium dan fosfor. Yang kedua, kofaktor atau metabolisme dalam reaksi biologis. Yang ketiga, fasiliator penyerap dan transport zat gizi. Yang keempat, menjaga keseimbangan asam basa tubuh, penghantar impuls saraf, dan yang terakhir adalah regulasi kontraksi otot.
Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Clarissa atas penyampaian materinya. Nah, itulah penyampaian materi dari kami tentang enzim, vitamin, dan mineral. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Kami hanya menerima 3 pertanyaan saja dari teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan fitur raise hand-nya, menyebutkan nama serta nama kelompok. Baik, saya akan memilih pada Faruk, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk dari kelompok 2 ingin bertanya, jika kita mengonsumsi sebuah protein dan ternyata ketika kita mengonsumsinya dan pada saat di dalam tubuh enzim dari protein tersebut mengalami kerusakan. Jadi apakah ada efek samping dari kerusakan tersebut atau tidak? Tolong jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Elviani Sinaga, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elviani Sinaga dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apakah ada efek samping jika kita misalnya berbulan-bulan mengkonsumsi suplemen vitamin, lalu suatu ketika kita berhenti meminumnya? Apakah ada efek sampingnya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Elvi atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Anasya Prananda. Ya, baik moderator, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anasya Prananda, saya dari kelompok 5. Pertanyaannya, mengapa vitamin larut air tidak dapat disimpan dalam tubuh, sedangkan vitamin larut lemak itu dapat disimpan dalam tubuh? Baik, terima kasih kembali pada Baik, terima kasih. Langsung saja kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Maulana Randi, akan dijawab oleh rekan kami, Saudara Abdul Rahim Tarigan. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan jawab pertanyaan dari Abang Maulana Randi, yaitu pertanyaannya, gangguan metabolik karena kekurangan atau kebanyakan zat penting untuk sehat. Adakah cara agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan gangguan metabolik? Di sini jawabannya yaitu cara agar terhindar atau mencegahnya, yaitu dengan cara menjaga berat badan ideal, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, dan memperbanyak konsumsi makanan berserat seperti sayur, gantung, dan buah. Melakukan olahraga secara rutin setidaknya 30 menit per hari untuk mengurangi konsumsi minuman dengan kandungan gula yang tinggi seperti jus, buah kemasan, atau minuman soda,
serta makanan yang tinggi gula dan lemak. Mungkin itu saja moderator, terima kasih. Baik, terima kasih rekan kami. Bagaimana Saudara Maulana Randi? Apakah dapat diterima jawaban dari kami? Terima kasih Lord Abdul, wawasan saya jadi semakin luas dan bertambah. Baik, terima kasih Saudara. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Azura akan dijawab oleh rekan kami, Saudari Sri Damayanti. Kepada Saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Azura. Yang mana pertanyaannya adalah apa perbedaan signifikan antara katabolisme, anabolisme, dan metabolisme? Jawabannya, kalau metabolisme adalah proses melibatkan anabolisme dan katabolisme. Keduanya membantu mengatur molekul dengan membebaskan dan menangkap energi sehingga tubuh tetap kuat. Kalau anabolisme adalah proses metabolisme yang berpusat di sekitar pertumbuhan dan pembangunan organisasi molekul dalam proses anabolisme. Molekul kecil dan sederhana dibangun menjadi molekul yang lebih besar dan kompleks. Contoh anabolisme adalah gluconeogenesis. Ini adalah saat hati dan ginjal menghasilkan glukosa dari sumber non-karbohidrat. Sedangkan katabolisme adalah proses metabolisme yang terjadi ketika tubuh mencerna makanan dan molekul memecahnya dalam tubuh untuk digunakan sebagai energi. Molekul besar dan kompleks di dalam tubuh dipecah menjadi yang lebih kecil dan sederhana. Contoh katabolisme adalah glikolisis. Proses ini hampir kebalikan dari gluconeogenesis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sri Damayanti atas jawabannya. Bagaimana Saudari Dwi Azura? Apakah dapat diterima jawaban dari rekan kami? Iya, saya dapat menjawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Atika Ayu akan dijawab oleh rekan kami, Saudari Rizky. Kepada Saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Atika Ayu Harihati yang pertanyaannya, zat penting apa yang menyebabkan gangguan metabolik? Nah, zat penting yang menyebabkan gangguan metabolik ini contohnya seperti zat gizi. Karena gizi ini merupakan zat makanan pokok yang diperlukan untuk pertumbuhan dan juga kesehatan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu seperti jenis kelamin, umur, dan juga status kesehatannya. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kembali Saudari Rista Wahyuni. Bagaimana Saudari Atika Ayu? Apakah dapat diterima jawaban dari rekan kami? Baik, saya dapat menerimanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Dari semua jawaban dari rekan-rekan kami, apakah ada yang ingin menyanggah atau memberi tambahan? Saya. Iya, saya persilakan kepada Saudari Selsa. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya ingin menambahkan jawaban dari Abdul Rahim tentang bagaimanakah cara untuk mencegah dari gangguan metabolisme yang terjadi pada tubuh. Nah, ada beberapa cara khusus, yaitu pertama itu adalah melakukan perawatan agar menjaga kandungan darah kita tetap stabil. Maksudnya itu tidak terpapar dari bahan-bahan yang tidak dibutuhkan dan tidak seharusnya ada dalam darah. Yang kedua yaitu melakukan tidak menggunakan produk-produk yang mengandung bahan pengganti enzim, seperti suplemen lain yang mendukung dari metabolisme. Baik, terima kasih Saudari Selsa atas sanggahannya atau perbaikannya. Apakah ada lagi yang ingin menyanggah atau memperbaiki jawaban dari rekan-rekan saya? Mungkin sudah cukup. Baiklah, setelah terjawabnya semua pertanyaan, maka selesailah sesi tanya jawab pada diskusi kita di pagi hari ini. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan
pada hari ini dapat diterima dan bermanfaat oleh kita semua. Saya Suzani Adina, mewakili kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, dan kepada Allah lah kami memohon ampun. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Kembalikan kepada moderator kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kelompok 7. Berikutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertanyaan pertama dari Faruk Al-Azhar akan dijawab oleh Silvi Inayana Sution. Kepada Silvi, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Paru, yaitu jika kita mengkonsumsi sebuah protein dan ternyata saat dalam tubuh enzim dari protein tersebut mengalami kerusakan, jadikah ada efek samping yang dari kerusakan tersebut? Saya membahas tentang pengertian protein terlebih dahulu, yaitu protein terbentuk dari polimerisasi peptida. Sedangkan di enzim yaitu bersifat katalis. Jadi dapat disimpulkan jika ada kerusakan dalam protein, maka prosesnya akan lama karena si enzim hanya bertugas sebagai katalis dan si protein yang berperan penting. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah saudara Faruk dapat menerima jawaban? Dan jika kawan-kawan mempunyai pendapat atau masukan, boleh ditambahi. Kalau dari saya ya, pribadi saya cukup terhibur dan saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk moderator kelompok 6 serta jajarannya. Sekian terima kasih. Thank you. Salam dari Binjai. Baik, terima kasih Silvi dan juga selanjutnya dari Anasya Prananda akan dijawab oleh rekan saya Reza Saragi. Kepada Reza saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Anasya, mengapa vitamin larut air tidak dapat disimpan dalam tubuh, sedangkan vitamin larut lemak dapat disimpan di dalam tubuh? Karena vitamin larut air tidak disimpan dalam tubuh, karena akan dikeluarkan bersama air dari tubuh pada saat ekskresi, misalnya saat mengeluarkan urin atau berkeringat. Sedangkan vitamin larut lemak akan disimpan dalam tubuh, sebab lemak akan tersimpan dalam tubuh sebagai cadangan makanan. Contoh dari vitamin larut air yaitu vitamin B, termasuk vitamin B1 hingga B2, dan vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air. Sedangkan contoh vitamin dari larut lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K adalah jenis vitamin yang larut lemak dan diproses bersama lemak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Reza atas jawabannya. Bagaimana Anasya, apakah jawabannya bisa diterima atau ada sanggahan? Iya, baik. Terima kasih telah menjawab. Jawabannya saya terima, saya puas dengan jawabannya.
Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin dengan moderator kami sedang tidak bagus. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari LP, yaitu apakah ada efek samping jika kita misalnya berbulan-bulan mengkonsumsi vitamin lalu suatu waktu kita berhenti meminumnya? Menurut saya efek sampingnya tergantung. Seperti yang kita ketahui, suplemen merupakan vitamin yang memiliki zat kimia yang ditambahkan dalam proses pembuatannya. Suplemen juga biasanya diminum oleh orang-orang yang memiliki beberapa kondisi fisiologis atau penyakit khusus atas anjuran dokter. Sehingga jika mereka berhenti minum, mungkin akan memiliki efek samping terhadap sistem saraf mereka karena kekurangan vitamin. Namun bagi kita orang sehat, minum suplemen vitamin juga memiliki efek. Namun jika kita sering memakan atau meminum vitamin-vitamin organik seperti buah-buahan, sayuran, mungkin tidak terlalu berefek jika kita berhenti meminumnya. Apakah saudara LP dapat menerima jawaban saya? Terima kasih atas jawabannya, sangat puas. Oke, sama-sama. Dan untuk teman-teman, apakah ada yang mau menyanggah atau menambahkan jawaban dari teman-teman dan saya sendiri? Terima kasih Ratih. Mohon maaf tadi saya ada gangguan. Sudah presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mewakili kelompok 6 memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.